Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindra Najwa Pasari dengan NIM 23/55991/SV/22582. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum Object Detection berbasis Deep Learning untuk monitoring kesehatan pohon sawit. Nah, di sini yang pertama adalah tujuan. Nah, di sini ada tujuan dari praktikum. Kemudian untuk pembahasannya ada geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI. GeoAI sendiri adalah pendekatan yang menggabungkan AI dengan teknologi geospasial. GeoAI memungkinkan analisis data spasial dalam skala besar dan kompleks menggunakan metode AI termasuk machine learning dan deep learning. Nah, dalam konteks ini, GeoAI itu memegang peran yang sangat penting, yaitu mampu mengintegrasikan hasil deteksi objek, misalnya pohon kelapa sawit, bangunan, atau objek lain, dengan informasi spasial, sehingga analisis dilakukan tidak hanya mengenali objek, tetapi juga memahami distribusi dan pola keruangan. Nah, konsep deep learning sendiri yaitu cabang dari machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia melalui struktur yang disebut ANN atau jaringan saraf neuron. Nah, selanjutnya di sini single shot detector yaitu metode yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, SSD sendiri atau single shoot detector ini bekerja dengan pendekatan single deep neural network yang mampu mendeteksi objek sekaligus menentukan lokasinya dalam satu kali proses inferensi. Dibandingkan dengan metode lain, SSD ini lebih efisien karena memiliki keseimbangan antara akurasi, kecepatan komputasi sehingga cocok digunakan dalam data berskala besar. Nah, kendala dan solusi dari pengolahan detek objek ini yaitu yang pertama adalah kendala di perangkat kerasnya, yaitu laptop yang saya gunakan. Nah, dalam pengolahan deep learning ini menggunakan daya komputasi yang tinggi. Dan untuk itu laptop yang saya gunakan ini masih tergolong standar, yang mana spesifikasinya ini tidak optimal untuk memproses data citra yang bersolusi tinggi dan dengan data yang besar. Nah, di sini juga terdapat kendala yaitu prosesnya itu berjalan dengan lambat sehingga mengalami crash atau SHP-nya yang diolah itu dia tidak muncul. Juga ketersediaan GPU khususnya Nvidia CUDA ini, nah di laptop saya ini eh, belum memiliki spesifikasi tersebut sehingga performanya itu menurun. Nah, solusi yang saya lakukan itu adalah melakukan pengolahan di PC laboratorium, yaitu di lab kampus di Leipzig, yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Kemudian mengoptimalkan parameter pengolahan. Nah, di pengolahan itu juga harus melakukan pengisian parameter. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian kendala perangkat lunak. Nah, softwarenya sendiri itu juga eh, menjadi kendala, yaitu versi ArcGIS Pro yang saya gunakan adalah 3.5, di mana versi tersebut itu untuk pengolahan ini tuh mungkin eh, belum sesuai versinya dan menyebabkan model-model yang diproses itu gagal, sehingga solusinya adalah melakukan downgrade, yaitu melakukan uninstall ArcGIS Pro ke versi 3.5 dan melakukan penyesuaian versi eh, modul atau library detect object yang baru menggunakan versi 3.4 juga. Kemudian adalah kendala di parameter pelatihan, seperti pengisian training parameternya, ada batch size, epoch, chip size, atau processor tab-nya. Nah, di batch size sendiri, dia kalau diisi lebih besar, nah itu eh, akan mempengaruhi RAM-nya juga. Kalau dia RAM-nya terbatas, dia bisa gagal atau tidak muncul. Kemudian basis yang terlalu kecil juga menyebabkan tidak stabil. Jadi harus menggunakan bed size yang sesuai. Nah, bed size yang saya gunakan adalah 8, kemudian ada epox. Nah, di epox ini itu menyamakan dengan versi laptopnya. Versi seperti epox, seperti laptop yang memiliki spesifikasi
I7, I-Core 7 itu bisa menggunakan epox 50. Kalau I5 itu bisa menggunakan epox 30, sedangkan di bawahnya itu bisa menggunakan epox 10. Kemudian ada chip size-nya dan ada prosesor type. Nah, di prosesor ini juga mempengaruhi hasil. Di sebaiknya itu menggunakan prosesor yang GPU karena dia mempercepat komputasi. Kalau di CPU itu performanya mungkin kurang, cuman karena beberapa laptop itu tidak memiliki GPU yang eh, mumpuni atau yang dapat memproses. Jadi terkadang menggunakan CPU. Nah, kemudian di sini ada average precision. Nah, di average precision ini itu jika average precision dari hasil model metriknya itu dia average-nya kecil, misalnya ada 0,0, hasilnya itu 0,0, nah dia hasil dari detect objeknya nanti itu akan buruk dan tidak bagus. Nah, sehingga harus menggunakan average precision atau hasilnya itu harus di atas 0,0. 0,1 itu sebenarnya sudah bisa, cuman hasilnya juga tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu akurat. Sehingga penggunaan average precision yang tinggi itu akan mempengaruhi hasil. Lebih tinggi average precision-nya, hasilnya akan semakin akurat. Nah, selanjutnya di sini adalah saya akan menyampaikan hasil praktikum. Yang pertama adalah hasil akuisisi data. Nah, di hasil akuisisi data ini dari Open Aerial Map. Nah, di sini ada websitenya. Ini nanti bisa di-download. Kemudian pada tampilan ArcGIS. Nah, di sini adalah tampilan dari hasil yang sudah di crop, di clip. Nah, seperti ini. Kemudian ada hasil training. Nah, ini adalah hasil training. Kemudian hasil ketiga adalah model, yaitu model matrix.html. Nah, ini adalah hasil modelnya. Nah, di sini ada average precision. Di sini saya menggunakan hasilnya yaitu 0,3. Kemudian di sini hasil keempat adalah hasil detect object dari kelapa sawit. Nah, ini nah, untuk tampilannya seperti ini. Kemudian hasil selanjutnya adalah kesehatan pohon kelapa sawit menggunakan vari. Nah, dia terdapat keterangan healthy, moderate, declining health, dan need inspection. Di mana di sini, nah dia jika berwarna hijau tua, itu berarti pohon sawitnya itu dia sehat. Kalau dia hijau muda ini, dia pohon sawitnya sehat, namun dia perlu tidak sesehat yang berwarna hijau hijau tua. Kemudian ada declining health. Nah, di sini dia itu pohon kelapa sawit yang terdeteksi dia berwarna kuning atau dia sudah mengering dan perlu melakukan pengecekan ulang lagi. Kemudian ada needs infector. Nah, ini adalah pohon kelapa sawit yang sudah tidak sehat. Bisa jadi dia sudah mati atau sudah mengering. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan di sini, sebenarnya hasilnya ini menurut saya tidak terlalu akurat. Sebenarnya mungkin bisa lebih jauh, eh, lebih lebih baik lagi daripada ini. Nah, karena saya menggunakan hasil model yang
memiliki average 0,3, mungkin jika dinaikkan lagi hasilnya atau menggunakan hasil yang lebih baik lagi, dia akan lebih akurat dan lebih signifikan hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.